Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 14 April 2023, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada waktu Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, dua kali Yesus yang bangkit menampakkan diri dan dilihat oleh para murid. Di pantai Danau Tiberias, Yesus menyatakan diri untuk ketiga kalinya kepada para murid. Karena sudah dua kali, kiranya pernyataan bahwa para murid tidak berani menanyakan apapun kepada Yesus menjadi tanda yang jelas bahwa mereka sudah mengerti. Murid yang dikasihi mengatakan, "Itu Tuhan," karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Petrus dan murid-murid yang lain tidak berkata apa-apa. Mereka hanya diam dan bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, menarik mencermati apa yang dikisahkan dalam Injil Yohanes. Pertama, soal murid-murid yang disebut secara berurutan. Petrus, Thomas, Natanael, anak-anak Zebedius. Kalau kita ingat dalam kisah sebelumnya, mereka adalah murid-murid yang unik. Petrus menyangkal Yesus. Thomas sesumbar hendak mencucukkan tangannya. Natanael orang yang percaya setelah mendapat penjelasan dari murid yang lain. Anak-anak Zebedius adalah mereka yang meminta posisi di kanan dan kiri Yesus. Penginjil Yohanes secara unik menampilkan urutan nama itu. Petrus ditampilkan pertama menjadi pertanda bahwa memang dialah yang didapuk, kata orang Jawa, atau ditetapkan oleh Yesus untuk memimpin murid-murid yang lainnya. Selain itu, berkaitan dengan tokoh-tokoh itu, Yohanes juga hendak menampilkan kepada kita bahwa murid-murid yang dulunya tidak berjalan mulus
dengan terang kebangkitan mereka menjadi rasul-rasul yang handal. Mereka yang tadinya seperti meninggalkan Yesus, pada akhirnya mereka menjadi penjala manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa mengamati makna menebarkan jala. Kisah ini persis seperti kisah sebelum kebangkitan. Para murid sedang menebarkan jala, semalaman mereka tidak mendapat apapun. Yesus datang dan memerintahkan mereka menebarkan jala lagi. Hasilnya adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan. Pada kisah sebelum kebangkitan dikatakan jala hampir koyak. Pada kisah setelah kebangkitan justru dikatakan sebaliknya. Terang kebangkitan Yesus menjadikan para murid sebagai penjala manusia yang handal. Jala sebagai alat untuk menjala ikan menjadi jala yang kuat, tidak koyak karena banyaknya ikan. Lalu yang ketiga, kita bisa merenungkan soal sarapan dalam kisah tadi. Makan, minum menjadi momen yang biasa dalam kehidupan kita. Umumnya kalau ada pertemuan, jika belum ada minum paling tidak, pertemuan menjadi seperti hambar. Para murid setelah menjala ikan diajak sarapan oleh Yesus. Kita ingat bagaimana makna perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Sarapan di pantai Danau Tiberias ini juga menjadi sarana Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Perjamuan ini bukan hanya sekedar fenomena makan ikan. Perjamuan ini menjadi sarana yang luar biasa untuk menyatukan kembali para murid. Perjamuan itu semakin memperteguh iman para murid. Perjamuan itu juga menjadi sarana rekonsiliasi para murid, terlebih Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tanpa kata-kata apapun, makan minum bersama memulihkan hubungan yang tadinya seperti terputus. Saudara-saudari yang terkasih, masih banyak yang bisa kita renungkan. Namun yang jelas bagi kita, Yesus yang bangkit senantiasa menyertai dan mendampingi kita. Iman yang sama dengan para rasul lah yang kita imani, yang gereja imani. Kita bisa merenungkan kisah ini dari berbagai sudut pandang. Yang pasti Yesus sungguh bangkit dan menawarkan keselamatan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mampukan aku untuk merasakan kehadiran-Mu dalam peristiwa maupun orang-orang yang aku jumpai. Ajarilah aku untuk peka akan sentuhan kasih-Mu dalam tindakan dan perkataanku. Semoga aku berani seperti para rasul yang mewartakan kabar baik kemanapun aku pergi. Mampukan aku untuk merasakan kehadiran-Mu dimanapun aku berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.